Baik, sebagai seorang engineer tentunya harus bisa jeli terhadap permasalahan yang ada. Apalagi teman-teman di sini sebagai teknik industri tentunya harus bisa manajemen dan mengelola sumber daya serta bahkan hingga pengirimannya seperti itu. Nah, di sini izinkan kami kelompok 17 untuk menyampaikan hasil pemecahan masalah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adis Hairul Fajar dari kelas K2 TIA 59 dengan NIM 065. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Anis Isada Mukarata Lupa. Saya juga dari kelas K2 dengan NIM F364. Perkenalkan nama saya Alkan Segar dengan NIM 674. Baik, di sini kami akan mengangkat judul tentang kombinasi metode linear programming dan transportasi untuk meminimalkan biaya produksi dan produksi fatty acid, glycerin, dan salicylic acid pada PT Exija. Perlu diketahui bahwasanya minyak bumi atau bahkan CPO atau kelapa sawit dapat diolah produk menjadi produk yang lebih bermanfaat. Nah, ini tentunya perlu adanya ekspor di luar negeri. Nah, di sini kami memosisikan diri kami sebagai seorang manajer di dalam produksi dan distribusi untuk menyalurkan produk yang telah kami buat ke setiap negara dengan hasil yang optimal itu. Nah, dengan ini kami mendapatkan sebuah masalah, yaitu untuk meminimalkan biaya produksi dan distribusi pada perusahaan XYZ ini. Nah, untuk Picos frameworknya ini ada populasi, pihak pengguna, dan pelaku. Pada pihak pengguna itu adalah tim manajemen PT XYZ dan pelakunya adalah tim logistik dan tim produksi. Untuk intervensinya kami menggunakan metode linear programming dan metode transportasi. Untuk komparasinya kami menggunakan AI dan operational research. Untuk outcome kami menghasilkan solusi untuk meminimalkan biaya produksi pada perusahaan ini. Baik, yang selanjutnya adalah pendekatan kami terhadap masalah ini dengan menggunakan metode linear programming seperti itu. Nah, dalam linear programming ini kami ingin mencari bagaimana biaya yang istilahnya optimal ya dalam pengiriman dan produksi untuk produk-produk yang sudah disebutkan tadi seperti fatty acid, glycerin, dan salicylic acid. Nah, kami juga melakukan pendekatannya pertama itu mencari dengan fungsi tujuan, kendala, dan beberapa fungsi lainnya. Nah, untuk fungsi tujuannya sendiri kami memperhatikan terkait biaya produksinya serta biaya pengiriman dari ke setiap negaranya seperti itu. Nah, untuk kendalanya adalah kapasitas loading, penggunaan permintaan, serta kapasitas dari transportasinya itu sendiri seperti itu. Nah, setelah kami melakukan pendekatan melalui model matematika ya, bisa dibilang itu seperti fungsi tujuan, terus kendala dan sebagainya, kami melakukan istilahnya penyelesaian melalui Google Colab, yaitu dengan codingan seperti bisa dilihat pada layar. Mungkin sebenarnya kami juga istilahnya meminta bantuannya AI terkait memberikan codingan yang sekiranya optimal gitu. Nah, tapi tentunya AI memberikan istilahnya codingan itu belum yang sesuai dengan dataset kami. Nah, ini merupakan codingan yang udah kami sesuaikan dengan dataset dan konsen yang sudah disebutkan tadi. Bisa dilihat bahwasanya berdasarkan hasil yang diberikan dapat diperoleh bahwa produk ini meminimalkan biaya produksi yaitu sekitar 9,27 miliar. Hal ini juga per produknya juga kami rinci, kayak produk ini dikirimkan optimal itu dalam berapa ton gitu. Nah, untuk fatty acid sendiri sekitar 3.600 ton, dan untuk glycerin sekitar 2.550 ton, dan salicylic acid sekitar 760 ton seperti itu. Nah, kami juga melakukan istilahnya pendekatan lain melalui Lingo. Bisa dilihat bahwasanya sudah dimasukkan terkait prompt ya di Lingo. Promptnya juga sesuai dan hasilnya juga sesuai dengan yang diberikan oleh Google Colab, yaitu sekitar 9,27 miliar. Nah, pada Lingo ini juga memberitahukan bahwasanya tidak ada margin yang terlalu besar. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya si biaya tersebut yang telah kami peroleh itu tidak melebihi kapasitas maksimum. Berarti bisa dibilang bahwasanya hasil yang diperoleh adalah optimal seperti itu. Baik, kita masuk selanjutnya. Selain dengan ada metode linear programming, kami juga memakai dengan metode transportasi.
di mana fungsi tujuan yang kami dapat dengan bantuan AI, fungsi tujuan dari metode transportasi untuk meminimalkan total biaya transportasi dari produk yang kami dapat, yaitu fatty acid, stearic acid, dan glycerin yang akan dikirimkan ke berbagai negara tujuan dengan menggunakan mode transportasi yang lebih efektif dan biaya yang lebih minimum. Lalu didapatkan juga beberapa kendala seperti kapasitas produksi atau supply constraint, lalu ada kebutuhan permintaan, dan yang terakhir adalah kapasitas transportasi. Dan dalam distribusi produk ini juga ke berbagai negara, perusahaan memiliki 3 opsi transportasi, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Lalu juga masing-masing transportasi tersebut memiliki kapasitas muatan dan biaya distribusi yang berbeda-beda. Lalu kami juga memakai bantuan dari software POMQM, di mana dengan aplikasi ini membantu kami untuk meliterasi segala bentuk dari constraint dan variabel yang ada. Kami juga menggunakan bantuan pivot pada Excel untuk memfilter segala bentuk mode transportasi pada laut, udara, dan darat. Bisa dilihat pada layar, di mana pada metode laut, udara, dan darat, biaya nilai yang paling optimal itu pada produk glycerin, di mana pada laut, Brazil, glycerin dikirimkan pada Brazil dengan nilai yang paling optimal 690, glycerin ke Jepang 400, glycerin ke USA 750, ke India 530, dan Jerman 600. Sedangkan juga pada transportasi darat didapatkan hasil nilai yang paling optimal pada produk glycerin, di mana dikirimkan kepada Brazil dengan nilai sekian, dan ke Jepang 265, ke USA 750, ke India 530, dan Jerman 600. Sebaiknya juga ke udara, pada transportasi udara, di mana glycerin dikirimkan ke Brazil dengan nilai 615, ke Jepang 600, USA 530, dan India 400. Dan berdasarkan hasil dari metode transportasi melalui software POMQM ini, pengiriman optimal yaitu pada produk glycerin pada setiap negaranya. Oke, baik. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya permasalahan-permasalahan yang ada terkait pengiriman dan produksi sudah diselesaikan beberapa metode pendekatan, itu seperti linear programming dan transportasi. Nah, pada perjalanan kami dalam menemukan penyelesaian ini ternyata terdapat beberapa kendala ya. Yang pertama, jujur kami terkendala terkait kemarin terdapat istilahnya pada saat transportasi itu ada beberapa data yang istilahnya gagal. Nah, pada itu kami coba melakukan pendekatan lagi melalui POMQM, dan menurut kami POMQM merupakan software yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dari moda transportasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait penelitian tugas akhir objek penelitian operasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum